Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, pada kesempatan kali ini kita bertemu dan berjumpa lagi ya di dalam mata kuliah Hukum Perburuhan dan Tenaga Kerja. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas berkaitan dengan materi tentang Hukum Perburuhan Tenaga Kerja. Sebentar, saya izin share screen. Oke, ini sudah terlihat ya, Bapak dan Ibu. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya berkaitan dengan perlindungan hukum tenaga kerja atau buruh. Terlihat ya Bapak dan Ibu ya. Baik, Bapak dan Ibu dalam hukum perburuhan dan tenaga kerja itu ada bentuk perlindungan hukum ya. Jadi kalau menurut teori aliran positivis ini adalah aliran yang memang percaya akan berdirinya atau kepastian hukum. Nah, pembedaan hak dan hukum adalah untuk mengisi kekosongan akibat dari penolakan terhadap hukum Tuhan. Jadi dulu orang-orang eh, ada yang menolak gitu terhadap hukum Tuhan. Kalau kalau di Eropa dulu mereka tidak percaya dengan hukum-hukum gereja, dengan dominasi gereja. Nah, dan hukum alam, natural law, yang menjadi landasan hak asasi manusia dan hukum positif. Nah, jadi hukum dipandang sebagai perintah yang memaksa yang dibuat oleh masyarakat manusia untuk melindungi manusia dari perlakuan tidak adil pada manusia lain. Maka timbul hak-hak yang diberikan oleh hukum. Nah, menurut Profesor Dr. M. Solih Lubis SH, perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberikan melalui hukum, rights based legal protection. Nah, terhadap status kedudukan ataupun hak, misalnya hak memilih, ya, hak dipilih, hak berusaha, atau hak khusus sebagai warga negara, sebagai penduduk negara, rakyat, dan sebagainya. Nah, sementara menurut Profesor Imam Sukumo SH yang dilengkapi oleh Profesor Dr. Abdullah Sulaiman, juga menyatakan bahwa bentuk pola perlindungan perburuhan itu meliputi setidaknya tiga hal. Yang pertama, adanya perlindungan ekonomis. Nah, sebagai perlindungan, syarat-syarat kerja atau syarat-syarat perburuhan diatur dalam peraturan mengenai hubungan kerja atau perjanjian kerja. Jadi sebetulnya bentuk perlindungan hukum tenaga kerja itu adalah untuk melindungi hak ekonomi, ya, hak ekonomi baik itu eh, si majikannya maupun si buruhnya, gitu ya, baik yang em, berjanji maupun yang dijanjikan. Jadi dua pihak itu diatur ya perlindungan ekonomisnya. Makanya perlu ya adanya perlindungan ekonomis. Kemudian yang kedua adalah perlindungan keselamatan kerja, yakni memberikan perlindungan kepada buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Yang namanya buruh ketika mereka bekerja tentu punya risiko. Kenapa? Karena mereka menghabiskan waktunya, menghabiskan energinya, pikirannya untuk bekerja pada satu perusahaan misalnya. Nah, ketika dia bekerja, tentunya ada potensi-potensi bahaya yang mungkin mengganggu keselamatan kerjanya. Nah, makanya untuk mengantisipasi hal itu, perlu dalam perlindungan hukum tenaga kerja itu diatur perlindungan berkaitan dengan keselamatan kerja. Jadi ketika ada bahaya, siapakah yang nantinya akan bertanggung jawab? Kemudian selanjutnya adalah perlindungan kesehatan kerja. Perlindungan ini akibat buruh ya, eh, hasil teknologi industri dan non-industri. Lainnya karena kadang-kala terjadi perlakuan majikan eh, terhadap buruhnya ya, yang semena-mena dan kadang-kadang kurang beri kemanusiaan terhadap beban kerja buruh. Jadi perlu ya yang namanya kesehatan tadi, perlindungan kesehatan kerja tadi. Kenapa? Karena memang yang namanya majikan pasti ingin eh, pekerjaan itu cepat selesai, dikerjakan secara maksimal. Tapi kan yang namanya kemampuan setiap buruh itu berbeda-beda. Makanya ada misalnya dalam waktu tertentu mengerjakan apa yang menjadi tugasnya ternyata dia sakit atau em, gangguan kesehatan. Misalnya kalau di industri kan ada tuh misalnya di pabrik semen ternyata ketika mereka menghirup semen membahaya bagi jantungnya, mungkin ada yang asma. Nah, itu bagaimana perlindungannya gitu kan? Nah, atau kemudian itu tiga hal ya yang secara umum
diatur. Nah, kemudian ada sebetulnya dua lagi, yaitu tentang perlindungan hubungan kerja. Nah, terhadap pekerjaan itu, perlindungan hubungan kerja itu terhadap pekerjaan dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam hubungan kerja dengan menerima upah. Nah, perlindungan hubungan kerja ketika terjadi hubungan antara majikan dan buruh, tentunya ada konsekuensi dari hubungan itu tadi. Apa? Ya, mereka menerima upah ya dari perjanjian itu. Nah, itu IPP. Mereka menerima upah. Nah, itu yang harus ditekankan. Jadi, buruh itu tidak hanya terjamin keselamatannya, kesehatannya, tapi juga diberikan haknya berupa upah. Kemudian perlindungan kepastian hukum, yang berupa perlindungan hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang sifatnya hukum, ya, sanksi pelanggaran ya, perburuhan, yang sifatnya memaksa, sekeras-kerasnya, dan setegas-tegasnya terhadap sanksi pidana yang berisi perintah atau larangan. Nah, perlindungan kepastian hukum ini misalnya, jika dalam relasi itu hubungan majikan dengan buruh, misalnya ada yang dirugikan, misalnya kan banyak ya kasus-kasus buruh atau pekerjanya bawahannya misalnya merugikan atasannya melakukan tindak pidana, misalnya tindak pidana itu bisa jadi seperti mencuri dengan sengaja, kemudian merampok atau meneror ya atasannya atau membuli ya, kemudian menguras ya, pencemaran nama baik, itu kan banyak sekali. Nah, sehingga hal-hal sedemikian harus diatur setegas-tegasnya. Jadi kalau misalkan ada buruh yang melakukan sanksi pidana, melakukan tindakan pidana, ya walaupun dia buruh dalam relasi hubungan itu, maka harus tetap diberikan sanksi eh, yang setegas-tegasnya. Kenapa? Karena untuk kepastian hukum tadi, untuk adanya efek jera agar tidak terjadi lagi nih perbuatan ini di perusahaan-perusahaan lain, misalnya. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada nih macam-macam perlindungan tenaga kerja. Nah, berkaitan dengan macam-macam perlindungan tenaga kerja, ya, itu ada pola perlindungan hukum ketenaga kerjaan. Ada pola perlindungan hukum ketenaga kerjaan. Jadi, dalam pola perlindungan hukum ketenaga kerjaan ini, menurut Profesor Imam Sutomo, ini sangat terkenal sekali ahlinya, membagi perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi tiga macam. Yang pertama adalah perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari bagi diri serta keluarganya, termasuk jika ia tidak mampu lagi bekerja karena sesuatu hal di luar kehendak. Nah, jadi sebetulnya hampir sama ya. Sebelumnya kita juga menyinggung soal perlindungan ekonomis. Jadi begitu begitu luar biasa ya sebetulnya aturan perlindungan itu. Bagaimana ada usaha-usaha yang diberikan ya terhadap penghasilan itu, bahwa harus cukup nih untuk memenuhi keperluan sehari-hari ya, untuk dirinya dan keluarganya, termasuk jika ia tidak mampu lagi bekerja misalnya. Apa nih konsekuensi perlindungannya? Oh ya, diberikan uang pensiun ya, uang pesangon kalau misalkan dia diberhentikan. Jadi harus ada perlindungan itu sampai ke situ. Kemudian yang kedua, perlindungan sosial. Itu perlindungan agar tenaga kerja itu dapat melakukan kegiatan kemasyarakatan. Tujuannya untuk memungkinkan dirinya dapat mengembangkan kehidupan sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan keluarga pada khususnya. Yang namanya manusia itu kan eh, mereka butuh ya berinteraksi, bertemu orang, bersosial, keluar dari sesuatu yang menjadi rutinitasnya gitu ya. Jadi jangan sampai dari pagi sampai pagi lagi dikuras tenaganya untuk bekerja, kemudian kita bayar seberapapun, itu kan menghilangkan sisi kemanusiaan dari seorang pekerja. Makanya harus ada perlindungan sosial. Ya. Dia butuh juga nih pergi kondangan ya. Mereka butuh juga refreshing dengan keluarganya, berkumpul dengan masyarakat di kecamatan, hadir di acara-acara formal, itu harus diberikan. Makanya kenapa konsekuensinya ketika misalnya ada hari libur yang berkaitan dengan hari-hari sosial, itu diberikan. Misalnya hari libur, Idul Fitri, Idul Adha, itu kan mereka butuh berkumpul sama agamanya. Nggak bagi Kristiani ada Natal, itu kan karena diliburkan. Itu bagian dari perlindungan sosial tadi. Kemudian ada perlindungan teknis, itu perlindungan untuk menjaga kaum buruh dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang digunakan oleh perusahaan.
Jadi harus ada perlindungan teknis, yaitu perlindungan untuk menjaga kaum buruh. Gimana nih cara-caranya? Oh ya, perlu adanya pakaian yang safety, topi yang safety, eh, sepatu yang safety, kemudian terjadi bahaya dan keadaan darurat harus ada alat untuk dia melindungi dirinya gitu, agar tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Nah, itu adalah bagian daripada melindungi itu tadi, melindungi buruh. Nah, Bapak dan Ibu, Undang-Undang Dasar ya 1945 itu urutan pertama apa menempati urutan pertama ya eh, menjadi peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Jadi kan ada hierarki perundang-undangan. Ada Undang-Undang Dasar 1945 itu ada peraturan perundang-undangan yang tertinggi di negara Indonesia yang mengakui dengan tegas bahwa bekerja merupakan hak asasi bagi setiap orang. Hal yang sama juga terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ketentuan tersebut dinyatakan bahwa setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak. Jadi kalau memang warga itu punya bakat di dunia kesehatan, ya berikanlah hak mereka untuk bekerja di dunia kesehatan. Jangan dipaksakan dia bekerja misalnya di teknik, gitu ya. Jadi negara itu harus memberikan itu, memberikan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, kecakapan, soft skill-nya. Gitu. Jadi jangan dipaksakan dia mengerjakan pekerjaan yang bukan keahliannya. Kemudian setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Jadi kita ini sebagai warga negara Indonesia itu boleh memilih pekerjaan yang kita yakini. Walaupun mungkin gini, di zaman sekarang bagi orang mungkin yang bagus profesi itu adalah pengusaha. Tapi ada nih masyarakat yang mereka masih menganggap profesi yang diidam-idamkan itu adalah pegawai negeri sipil ya kan. Ya sudah, itu hak mereka. Itu kan perspektif mereka bebas untuk memilih pekerjaan. Ya sudah berikan. Nah, persoalan orang berpikir bahwa profesi yang terbaik itu adalah pengusaha, biarkanlah karena itu adalah sesuai dengan eh, pikirannya, sesuai dengan keyakinannya. Nah, kemudian selanjutnya, setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, itu berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. Dan setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya, berhak atas upah yang adil, sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan hidup keluarganya. Nah, jadi oke nih kalau misalkan saya nih sebagai perempuan bekerja di suatu perusahaan, saya menghabiskan waktu 8 jam. Kemudian ada teman saya juga laki-laki menghabiskan waktu 8 jam. Berarti haknya harus sama. Gajinya dia berapa, gaji saya juga segitu. Kemudian kalau saya dapat lembur, ya lembur misalnya, kemudian harus juga dibayar sesuai dengan hak berapa jamnya, ya. Kemudian eh, selanjutnya Bapak dan Ibu kita coba lihat hal yang lebih teknis ya. Bentar. Bentar. Ini saya sengaja menggunakan buku ya karena lebih luas gitu, lebih enak. Nah, ini mengingat ya kedudukan pekerja yang lebih rendah daripada majikan, maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut Dr. Philippus yakni selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat yang diperintah itu terhadap pemerintah yang memerintah dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah terhadap si kuat, ya. Misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. Nah, karena begitu ya, budayanya dimanapun, negara manapun dalam sejarahnya, itu yang kuat, yang memiliki posisi kuat adalah yang memperkerjakan. Yang lemah itu adalah yang bekerja, si pekerja. Makanya untuk mengatur bagaimana hubungan ini seimbang, perlu adanya kekuasaan pemerintah untuk mengatur akan hal itu. Tadi pemerintah tidak berat
sebelah, tapi bagaimana dia mengatur perlindungan itu mencakup keduanya. Nah, sehingga ya, perlindungan hukum bagi buruh itu sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Disebutkan oleh Profesor Dr. Zainal Asikin, SHMH, itu perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis. Nah, berdasarkan uraian mengenai hakikat hukum ketenagakerjaan di atas, maka menjadi dasar dalam pemberian perlindungan hukum bagi pekerja. Pemberian perlindungan hukum bagi pekerja menurut Profesor Iman Supomo itu meliputi 5 bidang perlindungan hukum perburuhan. Bidang pengerahan atau penempatan tenaga kerja, kemudian yang kedua bidang hubungan kerja, kemudian yang ketiga adalah bidang kesehatan kerja, kemudian bidang keamanan kerja, dan bidang jaminan sosial buruh. Nah, misalnya bidang pengerahan atau penempatan kerja, tenaga kerja, adalah perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja sebelum dia menjalani hubungan kerja. Masa ini sering disebut dengan masa pra-penempatan atau pengerahan. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu mungkin ada anak-anaknya, kemenakannya, ya mahasiswanya, tetangganya, ada itu kan pra-pra percobaan. Kalau misalkan dia sesuai dengan bakatnya, kemudian dia menikmati, kemudian bagus hasilnya, maka dia akan ada perpanjangan kontrak, ya. Kemudian ada bidang hubungan kerja, itu masa yang dibutuhkan oleh pekerja sejak ia mengadakan hubungan kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja itu ya didahului oleh perjanjian kerja. Perjanjian kerja dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu atau tanpa batas waktu yang disebut dengan pekerja tetap. Nah, boleh yang namanya perjanjian kerja, itu ada batas waktunya. Namanya juga perjanjian, sesuai dengan kesanggupannya. Kalau misal 1 tahun dulu nih, gitu. Kalau dia sanggup, dia baik, punya potensi yang bagus, sudah dilanjutkan. Gitu. Kalau misalkan tidak, ya sudah. Nah, kemudian bidang kesehatan kerja. Pada selama menjalani hubungan kerja yang merupakan hubungan hukum, pekerja harus mendapat jaminan atas kesehatannya. Apakah lingkungan kerjanya dapat menjamin kesehatan tubuhnya dalam jangka waktu yang relatif lama. Bidang kesehatan kerja ini adalah selama menjalani hubungan kerja, selama dia bekerja di tempat atasan itu, jadi ada hubungan hukum. Jadi pekerja itu harus mendapatkan jaminan atas kesehatannya. Ya, jadi kalau misalkan dia sakit, kemana nih? Apa hak-hak dia? Oh ya, maka perusahaannya akan memberikan fasilitas kesehatan. Oh, misalnya ada kerjasama dengan rumah sakit ini, nanti ke rumah sakit sini, misalnya kan. Atau dia punya sistem apa namanya keamanan kesehatan sendiri di perusahaan di level perusahaannya, atau punya dokter perusahaan sendiri, psikolog perusahaan sendiri, gitu ya, untuk menjaga beban kesehatan mentalnya, begitu. Kalau dia ada konflik berdua, ada mediatornya. Kemudian selanjutnya, ada bidang keamanan kerja. Nah, bidang keamanan kerja adalah adanya perlindungan hukum ya bagi pekerja atas alat-alat kerja yang dipergunakan oleh pekerja. Dalam waktu relatif singkat atau lama, akan aman dan ada jaminan keselamatan bagi pekerja. Dalam hal ini, negara mewajibkan kepada pengusaha untuk menyediakan alat keamanan kerja bagi pekerja. Ya. Jadi jangan sampai itu misalnya di perusahaan pesawat, jangan sampai pesawatnya udah rusak itu dipaksakan gitu ya karena alasan untuk ekonomi, dipaksakan untuk terbang. Akhirnya apa? Nanti karena kualitasnya sudah tidak sehat itu membahayakan tidak hanya bagi si pekerja tapi juga misalnya bagi penumpangnya akan menimbulkan dampak yang lebih besar. Saya kayak kereta api sudah nggak layak dipakai, jangan dipakai. Bus misalnya sudah remnya udah berkarat, udah blong ya, kemudian sudah tidak layak pakai mesinnya, jangan dipakai gitu ya. Nah, walaupun eh, pasti ada sisi-sisi apa istilahnya ya, yang namanya dalam bidang ekonomi itu kan kalau bisa tuh ya menguntungkan ya, profit ya. Jadi jangan sampai karena profit tadi kita lebih kita lebih mau berkorban, eh, mengorbankan banyak jiwa manusia gitu, jangan sampai. Kemudian ada bidang jaminan sosial buruh. Itu telah diundangkan ya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1952 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Pada tahun 1952, besarnya kompensasi dan batas maksimal yang diakui oleh PT Jam Sostek itu dapat dikatakan cukup. Untuk saat ini, kompensasi ataupun batas maksimal upah yang diakui oleh pembayaran premi Jam Sostek sudah saatnya dilakukan revisi penyesuaian.
Nah, jadi ada juga ya berkaitan dengan jaminan sosial tenaga kerja. Oke, selanjutnya ada doktrin perlindungan hukum perburuhan. Ada asas perlindungan negara. Nah, perlindungan antar kaum buruh atau tenaga kerja dengan majikan yang melibatkan pengerah tenaga kerja didasarkan pada hukum kontrak. Karena hubungan hukum mereka didasarkan pada persetujuan secara tertulis ya maupun tidak tertulis. Tentu hal ini akan terkait dengan prinsip kebebasan berkontrak. Dapat dilihat dalam ketentuan jaminan perlindungan ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa perwujudan jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja itu ditetapkan melalui perjanjian kerja yang ditandatangani oleh tenaga kerja dan pihak pengguna melalui program dan sistem asuransi perlindungan terhadap berbagai risiko serta bantuan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami permasalahan. Jadi harus ada asas perlindungan negara. Ya, kenapa? Karena perjanjian itu ada punya konsekuensi hukum, ya. Jadi secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, jadi ada prinsip kebebasan berkontrak kan antara dua belah pihak itu kan mentaati prinsip itu. Nah, jadi namun kalau ada risiko-risiko di kemudian hari, maka harus ada asas perlindungan oleh negara. Oke, selanjutnya sektor perizinan buruh. Nah, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1907 junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, pelayanan penempatan tenaga kerja itu dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat. Dalam penjelasan pasal 145, yang dimaksud dengan masyarakat antara lain adalah perusahaan swasta, koperasi, dan lembaga non-pemerintah. Nah, pelayanan penempatan tenaga kerja yang diselenggarakan oleh masyarakat hanya dapat dilakukan atas dasar izin menteri. Untuk memperoleh izin penyelenggara pelayanan penempatan tenaga kerja oleh masyarakat, dipersyaratkan harus berbentuk badan hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ungan yang berlaku. Tata cara perizinan penyelenggaraan pelayanan penempatan tenaga kerja oleh masyarakat ditetapkan oleh Menteri. Menurut data tahun 2000 ya, apa perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang telah memperoleh izin dari Departemen Tenaga Kerja berjumlah 403 perusahaan yang berbentuk personal terbatas itu pada tahun 2000. Belum sekarang ya, Bapak Ibu ya, udah 2024. Nah, kemudian, pelanggaran atas ketentuan pasal 146 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 itu diancam dengan hukuman pidana yang merupakan delik formil. Karena siapapun yang tidak memiliki izin dan menyelenggarakan pengerahan tenaga kerja itu diancam pidana penjara paling lama 1 tahun dan secara kumulatif dengan denda paling banyak 100 juta. Nah, jadi kalau misalkan nih ada lembaga dia tanpa izin mempekerjakan masyarakat Indonesia. Nah, kalau dia tidak punya izin, dia tidak punya lembaga, tidak berbadan hukum, kemudian melakukan proses penempatan kerja ya tanpa seizin itu tadi, maka ketika ketahuan gitu ya, maka perusahaannya yang pertama bisa dibubarkan, kemudian yang kedua ya bisa di SP juga, kemudian orang-orang yang berada pada lembaga yang tidak berbadan hukum ini akan diancam pidana penjara itu paling lama 1 tahun. Artinya maksimal itu kan 1 tahun, bisa jadi aja dalam prakteknya 9 bulan, 8 bulan gitu ya, atau 3 bulan. Nah, secara kumulatif dengan denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, sebelum berlakunya undang-undang ya, undang-undang nomor 13 tahun 2013 ini, telah ada sebetulnya peraturan yang mewajibkan ada izin bagi pengerahan TKI oleh lembaga swasta. Ini peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 1970. Permenaker nomor 4 tahun 1970. Peraturan ini sampai saat ini tidak secara tegas dicabut, walaupun peraturan pelaksanaan lebih lanjutnya itu telah berkali-kali diganti. Terakhir dengan Permenaker nomor 24 tahun 1999. Nah, pasal 2 Permenaker nomor 4 tahun 1970 bahwa pengerahan tenaga kerja itu dilarang bila tidak ada izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk. Dalam keputusan pemberian izin, ditetapkan syarat-syarat itu yang dipandang perlu. Dan dalam melaksanakan peraturan ini, pejabat berwenang untuk mengeluarkan instruksi-instruksi menurut keperluan. Jadi kalau dia tidak mematuhi, tidak ada punya izin, kemudian uh, prakteknya itu ilegal, gitu ya. Kemudian tidak mendapat izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, maka akan ada saja gitu konsekuensinya, bisa jadi dicabut ya, kemudian dan konsekuensinya ya instruksi apapun yang diberikan oleh menteri oleh atasan misalnya cabut atau denda atau dikurung gitu, maka
instruksi itu mau tidak mau kan harus dilaksanakan. Kenapa? Karena kita memang sudah menyalahi aturan. Kemudian seseorang yang melakukan pengerahan tenaga kerja tanpa izin tertulis dari Menaker atau pejabat yang ditunjuknya itu diancam hukuman penjara maksimal 3 bulan atau denda maksimal 100.000 ya menurut pasal tersebut. Jadi kalau pengerahan tenaga kerja tanpa izin Kemenaker. Oke. Kemudian kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Menurut ketentuan Kemenaker ya, nomor 204 tahun 1999, penempatan TKI itu diselenggarakan secara tertib, efisien dan efektif untuk meningkatkan perlindungan, kesejahteraan tenaga kerja, perluasan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan devisa dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia. Bangsa. Ya, kita lanjut Bapak Ibu, mohon maaf tadi agak terlempar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, eh, tadi berkaitan dengan TKI ya, prosedur eh, penempatan TKI tadi dengan eh, selanjutnya ya, penempatan TKI dapat dilakukan ke semua negara dengan ketentuan negara tujuan memiliki peraturan adanya perlindungan tenaga kerja asing. Negara tujuan membuka kemungkinan kerjasama bilateral dengan Indonesia di bidang penempatan TKI dan keadaan di negara tujuan tidak membahayakan keselamatan TKI. Jadi boleh Bapak dan Ibu ya, prosedur memperkerjakan tenaga kerja Indonesia itu di negara manapun. Selama negara itu memang punya aturan khusus di negaranya yang mengatur tentang adanya perlindungan tenaga kerja asing. Ya, ada perlindungan bagi tenaga kerja asing. Makanya sebelum Indonesia ya, sebelum misalnya membuka mekanisme mengirim tenaga kerja, itu harus tahu dulu bahwa negara tempat nantinya warga negara bekerja, mereka punya undang-undang khusus tersendiri yang melindungi tenaga kerjanya. Karena jangan sampai seperti misalnya kejadian-kejadian di Eropa, ada imigran-imigran ya, kemudian dipekerjakan, kemudian tidak ada undang-undang atau aturan sendiri yang mengatur tentang hak-hak imigran. Akhirnya mereka juga menjadi masyarakat kelas kedua gitu, yang diperlakukan eh, tidak manusiawi misalnya. Maka terjadilah diskriminasi-diskriminasi misalnya berkaitan dengan kulit hitam, kulit putih gitu ya, yang memang mereka masyarakat Eropa, non-Eropa, kemudian upah kerja dan lain-lain, penempatan, kesehatan, akhirnya tidak diberikan, tidak dijamin. Makanya sebelum itu haruslah dipastikan gitu ya. Oke, sebentar saya ingin halo. Nah, iya nih lagi kuliah nih di, di bawah. Di bawah di rumah. Kalau di chat aja gimana? Lagi on tulisan. Ya maaf ya. Nah, jadi selanjutnya Bapak dan Ibu berkaitan dengan TKI tadi, penempatan TKI itu kan tadi sudah bisa dilakukan di semua negara ya. Kemudian memiliki peraturan tadi harus dipastikan. Kemudian memang ada kerjasama bilateral. Jangan sampai kita nggak punya kerjasama, presidennya nggak pernah ketemu, membicarakan tentang bagaimana hubungan bilateral ini di sisi tenaga kerja, atau tahu kita menunjuk aja mengirimkan saja. Kan negaranya jadi kaget, "Ih, kenapa ini Indonesia kok tidak bertanggung jawab kepada warga negaranya? Kok seenaknya ngirim-ngirim, gitu kan? Yang mereka terlunta-lunta di negara orang, gitu. Kemudian ketika mereka mendapatkan bahaya baik secara kesehatan, akhirnya dianggap apa namanya negara itu tidak memanusiakan manusia, melanggar HAM misalnya. Nah, itu yang banyak terjadi juga. Makanya harus jelas kontraknya seperti apa. Kalau terjadi bahaya dengan masyarakat kita yang bekerja di luar sana,
apa nih ke konsekuensi dari negara itu, apakah harus membayar jika perusahaannya itu harus sampai ke sana. Kemudian berkaitan dengan keselamatan. Kalau kita lihat berita-berita belakangan gitu di beberapa apa ya siaran media televisi kita itu kan sering sekali yang mempublikasikan tentang bagaimana nasib dari tenaga kerja kita. Ada yang mereka itu tenaga-tenaga kerja kita itu saya pernah mendapatkan laporan dari Migrancare ya. Migrancare ini kan juga partnernya dari Komnas HAM. Jadi mereka memang khusus menangani tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dan itu banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM. Ada yang misalkan tenaga kerja kita karena mereka dipaksa oleh eh, bosnya ya atau dalam hal ini majikannya untuk bekerja melakukan satu hal gitu, tapi ternyata tenaga kerja Indonesia tidak mau, mereka disiksa, mereka diancam, dan ancaman mereka itu tidak hanya ancaman verbal, tidak hanya ancaman psikologis, ya, tapi juga ancaman keamanan. Misalnya paspor mereka ditahan, KTP mereka ditahan, kontak mereka dicabut hak untuk berkomunikasi dengan warganya, dengan negaranya. Itu banyak sekali. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan penempatan TKI, itu sudah dilakukan sesuai dengan potensi TKI itu untuk bekerja dalam berbagai jenis pekerjaan atau jabatan. Misalkan dia memang bakatnya bekerja di darat, ya sudah, tempatkan di darat. Kalau di bakatnya di laut, ya berikanlah, carikanlah potensi yang memang pekerjaannya di laut. Begitupun di udara misalnya. Nah, pelayanan penempatan TK itu harus dilakukan dengan benar, tertib, mudah, cepat, dan tanpa diskriminasi. Jadi tidak ada diskriminasi di situ. Kemudian pelayanan penempatan TKI dimulai dari kegiatan pra-penempatan. Selama penempatan sampai purna penempatan. Nah, untuk mencapai sasaran program penempatan TKI ke luar negeri, itu dilakukan sosialisasi oleh instansi pemerintah dengan mengikutsertakan peran masyarakat. Ada promosi dan pemasaran jasa TKI di luar negeri dilaksanakan oleh lembaga swasta atau instansi pemerintah sendiri. Nah, penempatan TKI itu dilakukan oleh lembaga pelaksana yang terdiri dari PJTKI, instansi pemerintah atau badan usaha milik negara, dan badan usaha swasta untuk kepentingan sendiri. Jadi sebelum adanya penempatan TKI, itu harus perlu ya sosialisasi oleh pemerintah sendiri bahwa ada program kerjasama. Belakangan itu kalau di Sumatera Barat itu kan lagi ada proses pertukaran juga ya, bagaimana untuk menyalurkan SDM generasi-generasi muda di Sumatera Barat ini. Itu akhirnya pemerintah daerahnya bekerja sama dengan Jepang misalnya. Jepang dengan situasi dan kondisi negaranya kan banyak yang mereka adalah generasi tua ya. Generasi-generasi mudanya ini kan eh, banyak yang memang problem mental health, kemudian bunuh diri gitu kan. Kemudian ada yang tidak menikah, misalnya itu kan menghalangi produksi generasi ya. Nah, sehingga potensi alamnya besar. Kemudian pengelolaan negaranya juga luar biasa. Tapi mereka butuh generasi yang untuk bisa melanjutkan bagaimana bangsa mereka ini tetap hidup ya, tidak mati melalui sejarah. Maka cukuplah sejarah Hiroshima dan Nagasaki gitu yang dibuat ketika Indonesia merdeka. Nah, jadi bagaimana mereka? Ya, akhirnya mereka mau tidak mau ya memasok SDM dari luar. Mereka bekerja untuk negara Jepang. Jepang menggaji dan memberikan kesejahteraan bagi mereka. Nah, itu. Atau misalnya kayak di Rusia. Di Rusia juga itu yang terjadi. Karena perempuannya misalnya keluar rumah, berkarir gitu kan. Jadi sudah mandiri gitu, sudah mandiri. Kemudian ya sudah mereka berpikir bahwa kebahagiaan itu ya udah fokus dengan apa yang sudah mereka dapatkan. Jadi tidak lagi mereka berpikir untuk menikah, gitu. Begitu pun juga yang laki-laki. Sehingga kemarin kan eh, Presiden Putin itu mengeluarkan kebijakan bahwa yang mau menikah itu diberi eh, apa namanya semacam asuransi ya, semacam tunjangan hidup. Kalau ada anaknya satu bisa melahirkan punya anak gitu ya, akan beri tunjangan tambahan.
makin banyak anaknya maka akan diberi tunjangan. Nah, itu kenapa? Karena memang di beberapa negara di luar itu memang gap generasi itu terjadi dan generasinya pun semakin ke sini ya semakin sedikit. Nah, beda dengan Indonesia yang mungkin sekarang eh, banyak sekali usia-usia produktif ya, apalagi mau bonus demografi ini. Banyak sekali usia-usia produktif dan saking banyaknya mereka sangat mengeluhkan yang namanya pekerjaan ya. Kemudian ketika memberikan sudah dapat pekerjaan ini, dia nggak mau misalnya gajinya tidak cukup. Dan kebanyakan memang generasi muda kita di Indonesia memang banyak tertarik untuk bekerja di luar negeri. Kenapa? Karena misalnya kayak pekerjaan serabutan aja misalnya, tukang antar makanan, atau misalnya tukang mencuci piring aja, misalnya kalau contoh di negara seperti Australia, itu mereka kan digaji dengan cukup, dengan luar biasa, hanya memungut sampah gitu. Jadi banyak yang orientasinya misalnya mau kuliah, terus sambil bekerja. Nah, pekerjaan ini bagaimana mereka bisa menabung, punya uang, punya penghasilan sambil kuliah. Jadi tidak hanya menghabiskan kuliah. Nah, itulah yang hari ini banyak terjadi di generasi produktif eh, kita di Indonesia hari ini. Tapi tidak semua ya Bapak Ibu ya. Kebanyakan kalau kita lihat perkembangan-perkembangan yang mengudara di sosial media itu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ada perusahaan pengerah buruh. Nah, persyaratan pengerah TKI itu diatur dalam Permenaker nomor 01 garing Men garing 1991. Sebagaimana telah diubah dengan Permenaker nomor strip 02 garing Men garing 1994. Dan terakhir dengan Kepnaker 204 garing 1999. Badan usaha yang berusaha di bidang khusus pengerahan tenaga kerja ke luar negeri itu wajib memiliki surat izin ya usaha pengerahan. Untuk mendapatkan SIUP pengerahan, badan usaha tersebut harus memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah berbentuk badan hukum dengan akta pendirian perusahaan yang mencantumkan adanya kegiatan pengerahan jasa TKI ke luar negeri dan telah disahkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang. Maka Bapak dan Ibu, kalau kita misalnya di masyarakat melihat ada nih TKI kita, mereka bekerja di luar negeri, harus kita periksa jalurnya seperti apa. Kalau misalnya jalurnya itu resmi, apa lembaga atau badannya, ada nggak izinnya, itu bisa dicek. Tapi kalau dia bukan lewat instansi atau misalkan atau lewat agen-agen person, itu kan kita sering juga menemukan ya banyak TKI ilegal. Dia misalnya masuk tidak melalui prosedur resmi ya, kemudian lewat di jalur-jalur perbatasan ya tanpa izin resmi. Nah, kemudian ketika dicek di sana ditanya izin lembaganya akhirnya bermasalah. Nah, banyak yang seperti itu. Kemudian memiliki keterangan domisili perusahaan. Nah, identitas perusahaan itu harus jelas. Kenapa? Karena perusahaanlah yang bertanggung jawab atas kelangsungan TKI ini nanti nasibnya bagaimana kesehatannya gitu. Kemudian memiliki nomor pokok wajib pajak. Ada NPWP perusahaannya. Kemudian memiliki struktur organisasi perusahaan dengan mencantumkan nama, tugas, dan fungsi pengurus. Misalnya, eh, nama lembaganya misalnya Migrant Care, misalnya Migrant Care atau tenaga kerja, peduli tenaga kerja misalnya. Di mana alamatnya, misalnya alamatnya di Padang, nomor wajib pajaknya, siapa pimpinannya, ketuanya siapa itu harus dicantumkan. Kemudian memiliki fasilitas perkantoran dan inventaris kantor, jelas kantornya, memang kategori kantor, ada rumahnya, mejanya, ada sekretariatannya, gitu ya. Kemudian menyediakan tempat penampungan kecuali bila ditentukan lain. Ada tempat penampungannya dan itu tempat penampungan nggak cuma sekedar nampung, tapi memang diperlakukan dengan baik. Ada kasurnya, ada WC misalnya, ada tempat mereka pertemuan, meetingnya gitu. Kemudian memiliki izin ordonansi gangguan. Nah, ini penting juga kalau misalkan ada gangguan-gangguan, nah mereka memiliki izin ordonansi gangguan itu. Kemudian memiliki bukti wajib lapor ketenaga kerjaan sesuai dengan Undang Nomor 7 Tahun 1991. Ada bukti wajib lapor. Kemudian memiliki jaminan berupa sertifikat deposito atas nama Menteri Tenaga Kerja pada bank pemerintah.
luar biasa ya Bapak dan Ibu syaratnya. Jadi tidak mudah untuk menjadi tenaga kerja Indonesia itu. Nah, badan usaha yang telah memenuhi syarat di atas itu disebut perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia atau PPTKI. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memiliki jaminan sertifikat deposito tadi, ya, itu penting sekali. Sertifikat deposito itu membuktikan bahwa lembaga ini memang betul-betul punya kemampuan secara material ya untuk bertanggung jawab ke depannya. Kemudian SIUP ini atau SIUP ini memberikan ya eh, diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan berlaku untuk semua negara kecuali bila ditetapkan lain oleh Menteri Tenaga Kerja. Misalnya Menteri Tenaga Kerja itu menerapkan misalnya karena ini adalah masa corona tidak mungkin dikembalikan, misalkan ya ada bahaya di Indonesia nggak mungkin dikembalikan, maka boleh negara itu memperpanjang 2 tahun lagi sampai corona benar-benar pulih. Akhirnya 7 tahun. Itu kan ketika ditetapkan lain. Kemudian mengingat kepentingan pemerintah dan pangsa pasar di luar negeri juga. Misalnya kayak di eh, Tanah Suci ya. Tanah Suci itu kan banyak sekali TKI kita. Misalnya ketika 5 tahun habis misalnya, tapi kemudian ada musim-musim tertentu setahun itu memang dolar lagi murah-murahnya misalnya. Orang pada banyak nih ke Tanah Suci itu pada ibadah naik umroh apa ibadah haji. Banyak yang umroh. Sehingga dibutuhkan banyak TKI ini untuk bekerja di hotel, bekerja di restoran, untuk untuk haji. Akhirnya harus diperpanjang untuk apa mengakomodir kepentingan eh, internasional ya negara-negara itu tadi itu. Kemudian nah, terus SIUP pengerah dapat diperpanjang sesuai dengan persyaratan dan atas penilaian hasil pelaksanaan usahanya. Nah, PPTKI yang akan melaksanakan kegiatan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri harus membuat RPTKI, memiliki SIU, mempunyai mitra usaha pengerah di luar negeri, mendapatkan pengguna jasa PKI dan menyiapkan calon PKI. Dalam rangka pelaksanaan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri, PPTKI, baik secara sendiri atau berkelompok, dapat mendirikan perwakilan pengerahan luar negeri di negara tujuan dan perwakilan daerah di wilayah Indonesia. Jadi perlu membuat persatuan ya, boleh bagaimana nanti dia apa tenaga kerja ini dia punya komunitas, punya persatuan tempat mereka berkumpul gitu. Kan rindu juga ya mereka dengan suasana Indonesia, mereka misalnya di negara Qatar misalnya atau di Saudi Arabia. Bosan juga mungkin mereka dengar ngomong bahasa Arab, pengen ngomong bahasa Indonesia, ngomong bahasa Minang, ngomong bahasa Jawa, maka perlu ada persatuan itu tadi, tempat berbagi. Nah, kemudian RPTKI itu harus memenuhi persyaratan nama dan alamat penanggung jawab RPTKI, rencana jumlah pengerahan TKI yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun, negara tujuannya, rincian jenis pekerjaannya, kode dan kelompok jabatannya, dan daerah asal TKI. Nah, RPTKI ini dinilai, ya rancangan ya PTKI itu dinilai dan disahkan serta pelaksanaan dikendalikan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan pangsa pasar di dalam dan di luar negeri. PPTKI yang melaksanakan kegiatan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri wajib memiliki SIUP yang harus memenuhi persyaratan ada permintaan nyata tenaga kerja dari luar negeri yang diketahui oleh perwakilan RI di negara setempat. Ada perjanjian pengerahan recruitment agreement dan ada perjanjian kerja induk sektor formal atau perjanjian kerja induk sektor formal. Harus jelas. Makanya adanya suatu kebijakan untuk merekrut tenaga kerja di Indonesia itu harus ada sebab awalnya apa? Oh, ternyata ada permintaan, maka boleh ya. SIUP hanya berlaku untuk negara tertentu dengan waktu, jumlah, dan jenis pekerjaan tertentu. Perjanjian pengerahan dapat dibuat baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, persyaratan tersebut harus diketahui oleh instansi yang berwenang di negara setempat dan perwakilan RI, kecuali untuk perjanjian kerja induk sektor formal yang harus disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja atau Direktoral Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja. Menteri Tenaga Kerja itu dapat menentukan persyaratan lain dalam hal-hal tertentu. Jika memang tidak diatur, maka ada aturan tertentu, maka boleh. Nah, mitra usaha pengerah di luar negeri, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 harus memenuhi persyaratan. Badan hukum yang memiliki izin sebagai perusahaan jasa pengerahan tenaga kerja
dan instansi berwenang atau badan hukum atau pihak lain yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di negara setempat dan memiliki kantor dan sarana perkantoran yang memadai. Itu yang sangat penting sekali. Oke. Ada persyaratan itu berupa telepon ya, ada voicemail, ada telegram, telekomunikasi ya. Kemudian mempunyai alamat dan penanggung jawab yang jelas dan mampu memantau pelaksanaan isi perjanjian pengerahan rekrutmen agreement yang diketahui oleh instansi yang berwenang di negara-negara setempat dan perwakilan RI. Sedangkan pengguna jasa TKI harus memenuhi persyaratan badan hukum atau perorangan yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan negara setempat, mempunyai alamat yang jelas dan sanggup serta mampu memenuhi serta melaksanakan keseluruhan isi pemberian kerja. Dan misalnya ketika di luar negeri ada sesuatu darurat hal yang kayak kemana mereka hubungi, boleh nggak mereka menghubungi KBRI misalnya. Nah, maka itu dibolehkan. Maka harus diberikan fasilitas-fasilitas nomor apa yang dihubungi itu. Hmm. Kemudian, nah, ada lagi ya pengaturan ya tentang PJTKI berdasarkan Kepnaker itu wajib memiliki SIP atau PJTKI ya. Untuk mendapatkan hal tersebut ya, SIP PJTKI ini, pemohon itu mengajukan permohonan tertulis untuk memenuhi persyaratan. Badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang dalam akte pendirian atau anggaran dasarnya mencantumkan adanya kegiatan di bidang penempatan TKI. Memang fokus. Jadi jangan sampai banyak sekali ranah garapnya. Harus memang betul-betul fokus di bidang penempatan TKI. Mereka sudah mempunyai kantor dan peralatan kantor yang lengkap serta alamat yang jelas sesuai dengan surat keterangan domisili dan instansi yang berwenang. Mempunyai UNWP, mempunyai jaminan deposito pada bank peserta program sebesar 250 juta rupiah atas nama menerima. Itu luar biasa ya depositonya 250 ribu. Kemudian memiliki modal di sektor yang dicantum dalam akte pendirian perusahaan sekurang-kurangnya 750 ribu. Ada luar biasa ya PT itu 750 ribu yang modal yang harus disetor, kemudian 250 ribu jaminan depositonya. Udah berapa itu ya Pak ya? Udah 1 M ya. Nah, mempunyai tempat penampungan TKI yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau surat pernyataan tentang kesanggupan penyediaan sarana dan prasarana akomodasi sesuai dengan keperluan untuk proses persiapan penempatan TKI. Ada surat keterangan ordonansi gangguan, mempunyai bukti wajib lapor, kemudian mempunyai rencana kegiatan perusahaan minimal 3 tahun. Kemudian minimal 3 tahun ya, 3 tahun kalender berturut-turut yang meliputi kegiatan pemasaran kepada masyarakat. Ada penyediaan TKI ke negara tujuan, ada jumlahnya berapa, ditempatkan di mana, jenis jabatannya apa, perlindungannya seperti apa, organisasi pelaksananya apa, dan harus dicantumkan keuangannya. Bahkan mungkin dengan gaji-gajinya, ya. Kemudian apa saja fasilitasnya, misalnya tunjangannya ada enggak, jam lemburnya, tiket pergi dan pulang itu seperti apa, gitu ya. Uang THR-nya ada enggak, bisa nggak ngirim uang. Terus modal pencairan gajinya seperti apa, itu harus jelas ditanyakan ketika sosialisasi. Kemudian mempunyai pegawai yang berpengalaman di bidang ketenaga kerjaan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja. Khusus bagi badan hukum yang berbentuk koperasi harus mendapatkan rekomendasi dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perkoperasian setempat. Misalnya Bapak Ibu ada punya koperasi. Kemudian koperasi ini mengelola bagaimana pendistribusian tenaga kerja misalnya di satu desa, bagaimana desa dan masyarakat anak-anak muda itu punya pekerjaan. Nah, boleh mengajukan mengajukan itu, tapi harus ada tuh nantinya eh, badan hukumnya harus ada dulu. Syarat-syarat sekretariat tadi, berkantornya, terus program selama 3 tahun itu harus ada. Nah, harus dapat rekomendasi dari instansi pemerintah, misalnya Gubernur Sumatera Barat, harus mendapatkan rekomendasinya. Karena bagian dari penanggung jawab itu. Nah, penanggung jawab perusahaan atau badan hukum pemohon tidak pernah dijatuhi sanksi pidana 5 tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai tetap. Jadi nggak pernah ya sampai 5 tahun gitu. Oke.
Begitu Bapak dan Ibu. Kemudian berkaitan dengan selanjutnya koordinasi antar instansi, ya. Nah, untuk meningkatkan kualitas dan keamanan penempatan TKI ke luar negeri dan dalam rangka memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja tersebut, itu ada ya dibentuk Badan Koordinasi Penempatan TKI atau BKPTKI dengan keputusan Presiden nomor 29 tahun 1999 tentang BKPTKI. Nah, ketentuan itu kemudian telah diubah dengan Kepres nomor 46 tahun 2000 sebagai lembaga non struktural yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, lembaga ini itu bertugas membantu Presiden untuk melaksanakan program penempatan TKI ke luar negeri. Nah, BKPTKI itu diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja dengan anggota Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Penerangan, Menteri Agama, Menteri Negara Peranan Wanita, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Jadi BKPTKI itu ketuanya Menteri Tenaga Kerja itu sendiri, tapi anggota-anggotanya juga menteri. Nah, ada gabungan dari beberapa kementerian. Ada Menteri Dalam Negeri, itu berkaitan ya, karena kepentingan dari dalam negeri sendiri. Ada Menteri Luar Negeri, karena bercakupan dengan jaringan luar negeri. Ada Menteri Kehakiman, harus ada Menteri Kehakiman. Kenapa? Karena ketika misalkan terjadi pelanggaran hukum, maka Menteri Kehakiman inilah yang nantinya punya tupoksi ya untuk mengarahkan, punya mekanisme dalam penyelesaian pelanggaran-pelanggaran hukum. Kemudian Menteri Penerangan, Menteri Agama, ya. Misalnya ketika TKI lagi bekerja isu-isu agama itu kan isu-isu yang sangat sentral sekali, isu-isu yang sangat apa ya, sangat seksi sekali lah dibahas di luar negeri itu. Ada aja misalnya tenaga kerja yang eh, dia misalnya menunjukkan ekspresi agamanya misalnya yang terlalu terlihat, dia dicap misalnya radikal, garis keras, nah, itu banyak sekali. Kemudian Menteri Negara Peran Wanita jelas saja karena memang dalam kayak TK itu kan ada juga formasinya seperti asisten rumah tangga ya, dan itu memang mayoritas adalah perempuan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nah, Kepnaker nomor 204 tahun 1999 menentukan bahwa PJTKI dapat memiliki perwakilan di daerah, perwada, dan perwakilan di luar negeri perwali. Dalam hal PJTKI membentuk perwada, PJTKI wajib mendaftarkannya ke kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja. Permohonan pendaftaran perwada, ya, perwakilan di daerah, misalnya di Provinsi Sumatera Barat, misalnya di Kota Padang, itu harus disampaikan secara tertulis ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi dengan tembusan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten dengan melampirkan ada surat keputusan direksi tentang penetapan kepala perwakilan di luar apa tadi luar daerah dan atau penanggung jawab serta wilayah kerjanya. Bukti kepastian alamat kantor dan adanya fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan penempatan, struktur organisasi, tugas dan fungsi perwada, surat pengangkatan karyawan perwada, ada kepala kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja itu melakukan penelitian persyaratan. Terus perwada yang tidak terdaftar di kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja itu dilarang melakukan kegiatan penempatan TKI. Jadi kalau nggak ada izin ya, tidak terdaftar, ya jangan coba-coba melakukan penempatan ya, yang ada nanti dibubarkan, dapat sanksi malah. Nah, perwada itu dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun, secara langsung dengan mitra usaha dan atau pemerintah. Selain itu, PJTKI dapat membentuk perwalu, ya perwakilan dari luar negeri, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pembentukan perwalu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara setempat. PJTKI harus melaporkan keberadaan perwalu kepada Kepala Perwakilan RI di negara setempat dan Direktur Jenderal dengan melampirkan nama dan alamat lengkap perwalu, surat keputusan direksi tentang dasar pembentukan serta penanggung jawab perwalu dan struktur organisasi tugas dan fungsi perwalu. Jadi Bapak dan Ibu berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja itu tidak hanya undang-undang Indonesia ya, tidak hanya undang-undang nasional, tapi juga ada mekanisme-mekanisme yang mengatur tentang tenaga kerja di luar negeri. Ada lembaga-lembaganya. Jadi banyak sekali ya berkaitan tidak hanya Partai Buruh Indonesia ya, tidak hanya Serikat Buruh, tapi juga ada lembaga-lembaga lain. Kemudian kementerian-kementerian khusus eh,
yang mengatur itu. Dan itu tidak hanya Menteri Kemnaker ya, tapi juga terlibat di situ eh, Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri, Menteri Penerangan, Menteri Agama, Kepala Kepolisian. Dan sistemnya itu eh, untuk apa namanya menyalurkan, mendistribusikan tenaga kerja itu tidak langsung ujuk-ujuk, udah dikirimkan enggak, tapi banyak sekali prosesnya dan begitu luar biasa. Dan untuk perusahaan ya, perusahaan yang ingin memperkerjakan demikian tenaga kerja, setidaknya mereka minimal punya duit 1 M, 750 sebagai jaminan mereka izin dan punya berbadan hukum, kemudian 150 untuk deposito mereka. Nah, itu luar biasa sekali. Kemudian Bapak dan Ibu, selanjutnya prinsip yang kelima adalah prinsip non-diskriminasi. Nah, dalam prinsip non-diskriminasi, itu kan bagaimana pelayanan penempatan kerja itu diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja yang tepat pada pekerjaannya, sesuai dengan keahliannya, keterampilannya, kemampuannya. Jadi tidak dipaksakan. Nah, pelayanan penempatan tenaga kerja itu dilaksanakan dengan memperhatikan kodratnya, harkatnya, martabatnya, bagaimana perlindungannya, kesejahteraan tenaga kerja, ya tanpa diskriminasi. Nah, setiap tenaga kerja itu mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja di dalam dan atau di luar wilayah Indonesia. Menurut penjelasan pasal 193, yang dimaksud dengan pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan pengerahan tenaga kerja melalui proses antar kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan. Jadi kalau ada persediaannya, ya udah itu yang tidak ada permintaan, ya udah itu yang disediakan. Jangan sampai yang disediakan A yang diminta A yang disediakan B itu jangan. Nah, penempatan yang tepat tersebut dilakukan melalui kegiatan analisis jabatan, bimbingan dan penyuluhan jabatan, wawancara untuk penempatan serta tes psikologi. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip non-diskriminasi adalah tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan kecakapan. Itu khusus terhadap penyandang cacat, ya. Pelayanan penempatan disesuaikan dengan kondisi kecacatan tenaga kerja yang bersangkutan dan persyaratan jabatan. Kalau misalkan dia cacat, misalnya jarinya nih nggak lengkap, tapi dia ditaruh untuk menjadi sekretaris kantor tukang ngetik-ngetik apa tukang ngetik-ngetik berita misalnya kan, dia nggak cocok ya. Usahakan yang memang dia sehat tangannya gitu karena dia kan ngetik-ngetik misal. Kemudian perempuan ya, tempatkan sesuatu itu memang sesuai dengan kontraknya. Nah, nah, tindakan memperlakukan ya diskriminasi terhadap pekerja itu diancam pidana ya, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1998 yang menyatakan barang siapa tidak memberikan kesempatan yang sama kepada tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 5, tidak memberikan perlakuan yang sama kepada pekerja sebagaimana dimaksud pada pasal 6, itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 400 juta. Dan prinsip non-diskriminasi ini telah diatur dalam pasal 2 Deklarasi Universal HAM yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan dalam deklarasi ini, dengan tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau pendapat lain. Asal-usul kebangsaan bangsa, atau sosial, harta milik, status kelahiran, atau status lain. Nah, tidak boleh dilakukan pembedaan atas dasar status politik, status yurisdiksi, atau status internasional negara, atau wilayah tempat seseorang termasuk di dalamnya. Apakah wilayah itu merdeka, perwakilan, tidak berpemerintahan sendiri-sendiri, atau di bawah pembatasan kedaulatan lain apapun gitu ya. Jadi ya udah. Kemudian prinsip non-diskriminasi adalah suatu konsep sentral ya dalam hukum HAM. Prinsip tersebut dapat diketemukan dalam setiap instrumen hukum HAM. Akan tetapi ada beberapa perbedaan dalam melaksanakan diskriminasi yang dilarang. Penggunaan kata seperti dalam semua instrumen umum kecuali dengan Konvensi Amerika mengenai HAM dan Piagam Sosial Eropa yang membuat jelas bahwa alasan-alasan yang cenderung tidak dimasukkan bersifat mendalam. Ini mungkin konteksnya lebih kasuistik di masyarakat Eropa ya, Bapak dan Ibu ya. Kemudian beberapa bentuk khusus diskriminasi seperti diskriminasi rasial dan diskriminasi terhadap wanita merupakan materi pokok perjanjian internasional tersendiri. Karena kenapa? Ini belajar dari sejarah yang sudah terjadi ya. Banyak sekali penindasan-penindasan terhadap kerja perempuan di luar sana karena menganggap bahwa perempuan itu disegani seks. Tahunya ya udah kerja aja lah, kamu tuh udah biasa disuruh-suruh kerja di rumah, nggak perlu digaji juga, ya nggak apa-apa. Gitu. Memang kodratnya kamu demikian. Jadi pemikiran-pemikiran budaya seperti itu ke bawah dalam
lingkup profesional. Nah, sehingga itulah yang diwanti-wanti oleh organisasi internasional. Nah, organisasi buruh internasional atau ILO dan organisasi pendidikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyusun perjanjian-perjanjian internasional melawan diskriminasi dalam kaitannya dengan perburuhan dan pendidikan. Apartheid ya didefinisikan sebagai suatu kejahatan kemanusiaan dalam konvensi internasional mengenai penindasan dan penghukuman kejahatan apartheid. Perbedaan-perbedaan pokok antara alasan-alasan yang tersentuh adalah sebagai berikut. Ada konvensi internasional mengenai hak ekonomi, sosial, budaya, ya. Konvensi internasional tentang hak sipil dan politik dan piagam Afrika. Nah, semuanya mengikuti daftar alasan standar yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal. Kemudian konvensi Amerika mengganti kata-kata hak milik dan status lain dari daftar standar dengan kata-kata status ekonomi, keadilan sosial. Jadi kata itu pun sebetulnya menggambarkan diskriminasi. Jadi harus hati-hati dengan kata. Kemudian konvensi internasional mengenai hak-hak sipil dan politik. Itu ya, Bapak dan Ibu, luar biasa sekali. Banyak komite, ada juga komite-komite HAM ya, bahwa harus ada persamaan, tidak mendiskriminasi satu sama lain. Banyak banget ya. Nah, kemudian prinsip selanjutnya karena perlindungan melalui perjanjian kerja. Nah, jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja itu ditetapkan melalui perjanjian kerja yang ditandatangani oleh tenaga kerja dan pihak pengguna melalui program dan sistem asuransi perlindungan terhadap berbagai risiko serta bantuan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami permasalahan. Perjanjian-perjanjian kerja tersebut meliputi perjanjian penempatan secara tertulis antara penyelenggara dan pengguna tenaga kerja, ada perjanjian penempatan secara tertulis antara penyelenggara dan tenaga kerja, ada perjanjian perburuhan secara tertulis, ada perlindungan keselamatan secara tertulis. Nah, perjanjian kerja berdasarkan pasal 1601 ialah suatu perjanjian di mana pihak yang satu sebagai buruh, pekerja atau pekerja mengikatkan dirinya untuk bekerja pada pihak lainnya sebagai majikan dengan mendapat upah selama waktu tertentu alias selama dia bekerja. Kemudian selanjutnya yang ke-7 ada perlindungan jaminan asuransi. Ya, Bapak dan Ibu, itu harus ada penyelenggaraan program asuransi ya, perlindungan itu oleh perusahaan asuransi yang diakui dan didaftar oleh Departemen Keuangan RI. Program asuransi perlindungan meliputi ada santunan bagi tenaga kerja yang meninggal dunia dalam masa sejak keberangkatan dari daerah asal sampai kembali ke daerah asal. Kemudian ada santunan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dalam masa sejak diberangkatkan dari daerah asal sampai kembali di daerah asal. Ada santunan bagi tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja setelah melampaui waktu 3 bulan. Setelah perjalanan kerja ditandatangani oleh pihak perusahaan, majikan mengalami pilot, perusahaan atau majikan mengalami kesulitan keuangan. Tenaga kerja mendapat kecelakaan sehingga menderita cacat badan dan tidak dapat menjalankan tugas. Buruh sakit sehingga tidak dapat bekerja lagi. Buruh atau tenaga kerja mengadu kepada perwakilan RI setempat karena mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja atau perlakuan yang tidak manusiawi oleh perusahaan atau majikan. Maka harus ada santunan ya Bapak dan Ibu. Nah, santunan bagi tenaga kerja yang tidak dibayar gajinya dan atau yang tidak memperoleh hak-haknya. Bantuan hukum kepada tenaga kerja dalam hal yang bersangkutan harus menghadapi peradilan di negara yang bersangkutan. Jadi misalnya, kan banyak sekali Bapak dan Ibu ya, kita menemukan tenaga kerja kita seolah dia menjadi pelaku kejahatan. Tapi sebetulnya dia adalah korban. Dia menyelamatkan dirinya. Misalnya dia mau disetrika tuh, hidup-hidup misalnya oleh majikannya. Dia akhirnya melawan, ada melakukan perlawanan, akhirnya mendorong majikannya sampai akhirnya majikannya meninggal. Nah, akhirnya kan dituduh dia yang eh, menyebabkan adanya apa perbuatan pidana. Makanya harus ada bantuan hukum dari Indonesia untuk melindungi tenaga kerja yang demikian. Kemudian besarnya santunan itu dalam pasal 5 ayat 1 ditetapkan sebagai berikut. Bagi tenaga kerja yang meninggal dunia karena sakit sebesar 3 juta, karena kecelakaan sebesar 6 juta. Jadi kalau kecelakaan lebih gede, lebih besar ya Bapak Ibu. Kemudian bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan, besarnya sesuai dengan tingkat kecacatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Jadi beda-beda. Perusahaan majikan mengalami pilot 3 juta rupiah ditambah tiket pesawat terbang kembali ke dan Indonesia. Perusahaan atau majikan mengalami kesulitan keuangan sebesar 3 juta ditambah tiket pesawat. Buruh mendapat kecelakaan sehingga menderita cacat badan 3 juta ditambah tiket pesawat. Buruh sakit ya. Kemudian bagi tenaga kerja yang terkena PHK
di 1.500.000 ditambah tiket pesawat. Kemudian kesulitan keuangan 1.500.000 rata-rata rendah sih ya, di bawah ya 3 juta ke bawah. Nah, itu berkaitan dengan asuransi. Jadi semacam bantuan dan lain-lain. Oke, Bapak dan Ibu, itu dulu ya berkaitan dengan prinsip-prinsipnya, bagaimana pengaturan tentang tenaga kerja di luar negeri juga. Semoga ada manfaatnya. Nanti ke depan kita coba lanjut untuk em, hubungan kerja. Oke, demikian. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.